Di dalam Ramadan ini Bapak Ibu tak bisa membaca Quran. Demi Allah, Bapak Ibu takkan bisa baca Quran di luar Ramadan. Di dalam Ramadan ini Bapak Ibu tidak pernah ke masjid, tidak bisa ke masjid. Demi Allah, bagaimana mungkin akan bisa ke masjid di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya berbeda dengan bulan Ramadan. Jadikan diri kita ini orang yang taat. Dekatkan diri kita ini dengan Allah. Setelah itu nanti Allah akan kirimkan pertolongan. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak bercerita. Ini mohon maaf, kalau Allah suruh kita taat, taat saja. Oh, mengenai reward and punishment, Allah berikan hadiah itu nanti urusan. Sekarang begini, saya berikan analogi. Ini waktu Isra sudah masuk. Saya masukkan, saya sampaikan buat kita bersama. Ada satu orang tua punya anak 2 orang perempuan SMA. Kata orang tuanya, siapa saja di antara kalian besok yang ujiannya hasilnya juara, ayah akan belikan mobil sedan baru. Dibelilah oleh ayahnya mobil sedan baru, dimasukkan dalam garasi, ditutup selimut. Anak yang pertama karena semangatnya dikasih reward oleh ayahnya, masuk ke kamar belajar, tidak keluar-keluar kamar. Anak yang kedua asyik gilo nengok banoto je. Pulang tengok lo banoto, pulang tengok lo kunci oto. Kira-kira yang akan dapat oto tu siapa kira-kira? Anak yang belajar. Jadi tugas kita hari ini tidak usah terlalu banyak memikirkan reward pertolongan dari Allah. Buat saja ketaatan. Nanti Allah akan tolong kita dalam kehidupan ini. Jadi tidak perlu banyak-banyak mikirkan, Pak. Buat saja kita taat, buat saja kita dekat dengan Allah, nanti Allah bantu. Kata bantu itu pasti ketika Allah tolong ketika kita susah. Kata bantu itu tidak mungkin senang. Ketika susah Allah datang menolongnya. Ketika kita sulit Allah selesaikan masalah kita. Ketika punya masalah Allah bantu. Ketika punya hutang Allah berikan jalan keluar. Pasti. Orang-orang dukun berpuasa. Dukun tuh kalau kita belajar ilmu santet, ilmu pelet, kalau sebelum santet dan pelet itu kita mulai dengan ritual puasa, maka santet dan peletnya itu tajam. Jadi jangan disangka, iyo tuh Ustaz, masa puasa bisa memantapkan pelet? Maaf Bu, agama nih, Al-Quran ini kalau dipegang oleh orang yang baik, dia bisa menghasilkan kebaikan. Tapi jika digunakan, diyakini oleh orang yang tidak baik, dia akan menghasilkan perkara yang tidak baik. Coba ibu tengok pelet-pelet betino pakasi orang kampung-kampung awak dulu, ada enggak kalimat lain selain kalimat Allah? Enggak ada. Di kampung-kampung awak dulu ilmu pelet pakasi la ilaha illallah. Orang lawi, orang balikai kedua orang sampai tupai kok duduk minta tugakkan, kok togak minta tunduan berkat kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan. Minyak tertuang dalam kuali, duduk condong beruang, togak condong labi-labi, berkat kalimat la ilaha illallah. Saya katakan, tapi lucu orang-orang zaman dulu tuh yakinnya luar biasa. Jadi apa yang mereka lakukan, kita hanya hari ini yang sudah mulai taat, tapi ketaatan kita tak menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Udah berpuasa, orang Nasrani berpuasa, orang Yahudi berpuasa, orang Majusi penyembah api berpuasa. Kapan mereka berpuasa orang Majusi? Kalau apinya padam, mereka puasa selama 3 bulan berturut-turut. Rupanya bukan hanya orang kafir saja berpuasa, binatang pun juga berpuasa. Ular kalau mau ganti kulit itu mesti puasa selama 40 hari 40 malam. Kepompong kalau pingin berubah jadi kupu-kupu, itu mesti puasa 7 hari 7 malam. Ayam kalau nak menoten tolu, kalau bahasa kami mangoram. Kalau mangoram ni bahasa Indonesianya mengeram. Nah, di hati itu tak tahu apa bahasanya itu. Nah, kalau ayam kau ingin menoten tolu, itu mesti ayam tu mengoram selama 21 hari. Selama 21 hari itu ayam tu puasa. Kalau ayam di belakang rumah awak, tolunya banyak, gilo mencari makan, kau tolu kau busuk, tidak akan menoten. Ayam saja berpuasa, jadi binatang saja berpuasa. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu tidak puasa selama Ramadan ni, itu lebih mantap pada binatang itu. Kadang-kadang utak awak kau piti-kepiti, Pak. Saya ingin sampaikan, jodoh tu mutlak. Walaupun ada yang mengatakan jodoh itu ikhtiari dan tawakali. Ada ikhtiar, ada tawakal. Tapi kalau saya memahami, jodoh itu mutlak. Urusan Allah. Kenapa saya katakan mutlak urusan Allah? Maaf, saya ingin sampaikan. Kalau jodoh itu urusan manusia, tentulah tidak ada manusia yang tak punya jodoh. Karena urusannya. Tapi karena jodoh ini urusan Allah, ada manusia yang diberikan jodoh, ada yang tidak, ada yang perawan tua, ada yang bujang lapuk.
Kenapa Allah buat seperti itu? Allah ingin membuktikan bahwa jodoh kok urusan saya. Maka ada yang diberikan Allah, ada yang ditangguhkan Allah nanti di hari kiamat. Kalau urusan kita, pasti semua kita berjodoh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya di sini terlihat para nabi, para rasul, para orang-orang soleh dahulu itu mereka tuh berpuasa, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi rupanya para nabi-nabi terdahulu tuh berpuasa. Adam alaihissalam puasa. Kapan puasa Nabi Adam, Mbak? Bila puasa Nabi Adam? Tak tentu dah. La ilaha illa, nak mati tak je tentu dah. Kapan puasa Nabi Adam? Nabi Adam tuh puasa 2 kali dalam 1 bulan. Pertama puasa pada bulan terang, yang kedua puasa pada bulan gelap. Pada bulan terang itu yang dinamakan tanggal 13, 14, 15, baca kalender Ayyamul Bid, itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Puasa pada bulan gelap tanggal 28, 29, 30 dinamakan dengan Ayyamul Sud, itu puasa Nabi Adam. Idris alaihissalam berpuasa. Berapa lama puasa Idris? 40 hari. Ada yang mengatakan 41 hari. Nuh alaihissalam berpuasa. Sudah pernah kita bahas. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ammah. Kami turunkan Nuh alaihissalam 950 tahun, 1000 tahun dikurang 50 tahun. Berdakwah kepada kaumnya laila wan nahara, siang dan malam. Tak kala Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 24 jam, anytime, every time. Coba bayangkan. Tapi tidak ada yang mau mengikutinya kecuali 83 orang saja. Apa yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam tak tahan lagi, dia doa kepada Allah. Apa doa Nabi Nuh? Wa qala Nuh, ya Rabb, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah turunkan bencana banjir. Para sejarah mencatat tidak ada banjir yang Allah berikan kepada manusia sampai hari kiamat kecuali banjir yang paling besar adalah banjir yang diberikan Allah kepada umat Nabi Nuh. Sebelum banjir itu datang, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, membuat bahtera. Selama membuat kapal, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk berpuasa. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan dia puasa? Ketika ke Semenanjung Sinai, di Bukit Tur Sina, mengambil wahyu. Allah perintahkan Musa berpuasa 30 hari, disempurnakan 10 hari, 40 hari. Yunus alaihissalam berpuasa. Berapa lama? Dalam perut ikan Allah perintahkan Nabi Yunus berpuasa 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 7 hari Nabi Yunus alaihissalam berpuasa. Daud alaihissalam berpuasa. Sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sampai Nabi Daud wafat. Jadi rupanya orang-orang dahulu, para nabi itu berpuasa. Termasuk istri Imran pun juga berpuasa. Rupanya Pak, bukan hanya orang-orang para nabi saja yang berpuasa, orang kafir pun juga berpuasa. Jadi jangan salah-salah, orang kafir pun juga berpuasa. Sekarang saya tanya pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu puasa itu ada 5 huruf, P-U-A-S-A, puasa. Itu puasa itu diambil dari bahasa mana, Pak? Ada yang tahu? Puasa itu diambil dari bahasa mana? Hah? Sanskerta. Itu bahasa puasa itu diambil bukan dari bahasa Quran. Karena kalau Quran bahasanya as-saum as-siyam fil lughatil al-imsak. Tapi puasa itu diambil dari bahasa Sanskerta. Dulu agama Hindu kuno, kalau ada orang Hindu kuno, maaf, Hindu kuno itu kalau ingin mati mulia, mati mulia dalam agama Hindu kuno itu dinamakan mati dengan cara muksoh. Muksoh itu badannya mengetek, hilang. Itu namanya muksoh. Jadi kalau ada ibu ke Jawa, jumpa jenglot yang kecil-kecil, itu produk muksoh yang gagal. Makanya dikatakan, maaf, muksoh itu mati mulia dalam agama Hindu kuno. Untuk mendapatkan muksoh, orang Hindu kuno harus menjalankan 3 ritual. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Mirip dengan ibadah puasa. Ritual itu dinamakan upawasa. Maka diadopsilah ke bahasa Indonesia namanya puasa.
Buddha berpuasa, orang Nasrani berpuasa, orang Yahudi berpuasa, orang Majusi penyembah api berpuasa. Kapan mereka berpuasa orang Majusi? Kalau apinya padam, mereka puasa selama 3 bulan berturut-turut. Rupanya bukan hanya orang kafir saja berpuasa, binatang pun juga berpuasa. Ular kalau mau ganti kulit itu mesti puasa selama 40 hari 40 malam. Kepompong kalau pingin berubah jadi kupu-kupu itu mesti puasa 7 hari 7 malam. Ayam kalau nak menoten tolu, kalau bahasa kami mangoram. Kalau mangoram ni bahasa Indonesianya mengeram. Nah, ndak di hati itu ndak tahu apa bahasanya itu. Nah, kalau ayam kau ingin menoten tolu, itu mesti ayam tu mengoram selama 21 hari. Selama 21 hari itu ayam tu puasa. Kalau ayam di belakang rumah awak, tolunya banyak, gilo mencari makan, dia kau tolu kau busuk, ndak akan menoten. Ayam saja berpuasa, jadi binatang saja berpuasa. Jadi kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu ndak puasa selama Ramadan ni, itu lebih mantap pada binatang itu. Rupanya bukan hanya binatang berpuasa. Dukun pun juga berpuasa. Orang-orang dukun berpuasa. Dukun tuh kalau kita belajar ilmu santet, ilmu pelet, kalau sebelum santet dan pelet itu kita mulai dengan ritual puasa, maka santet dan peletnya itu tajam. Jadi jangan disangka, iyo tuh Ustaz, masa puasa bisa memantapkan pelet? Maaf Bu, agama nih, Al-Quran ini kalau dipegang oleh orang yang baik, dia bisa menghasilkan kebaikan. Tapi jika digunakan diyakini oleh orang yang tidak baik, dia akan menghasilkan perkara yang tidak baik. Coba ibu tengok pelet-pelet betino pakasi orang kampung-kampung awak dulu, ada enggak kalimat lain selain kalimat Allah? Enggak ada. Di kampung-kampung awak dulu ilmu pelet pakasi la ilaha illallah. Orang lawi, orang balikai kedua orang sampai tupai kok duduk minta tugakkan kok togak minta tunduan berkat kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan. Minyak tertuang dalam kuali, duduk condong beruang, togak condong labi-labi, berkat kalimat la ilaha illallah. Saya katakan, tapi lucu orang-orang zaman dulu tuh yakinnya luar biasa. Jadi apa yang mereka lakukan, kita hanya hari ini yang sudah mulai taat, tapi ketaatan kita tak menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Rupanya bukan hanya dukun saja yang berpuasa. Dokter pun memerintahkan kita berpuasa. Dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasiennya berpuasa. Ibu-ibu melahirkan anak operasi sesar atau normal. Setiap baru melahirkan anak disuruh puasa. Tidak boleh minum, tidak boleh makan. Baru ibu boleh minum setelah takontui. Iya atau enggak? Iya. Jadi rupanya puasa kok amalan barokah. Cuma orang awak Islam kini kok tidak paham dengan amalan keberkahan. Jadi puasa ini barang baru stok lama. Barang baru stok lama, amalan tertua puasa. Makanya berulang saya sampaikan pada kita bersama. Di Jogja, saya bolak-balik ke Jogja, singgah ke Masjid Joko Karian, kemudian ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, kemudian ke Jawa Timur, mutar-mutar studi banding melihat kondisi-kondisi belajar untuk cara mengimarahkan masjid. Jadi alhamdulillah sampai di Jogja, di sebelah timur keraton itu ada rumah satu orang perempuan namanya Sukira. Dalam sejarah dicatat, dalam tulisan-tulisan sejarah dicatat. Di ujung timur itu ada perempuan namanya Sukira. Sukira ini bukan anak raja, bukan istri raja, bukan keluarga raja, bukan adik raja. Tapi dia bermimpi nanti kalau punya anak, dia pingin anaknya jadi raja. Tentu tidak akan mungkin, bukan istri raja, bukan anak raja, bukan keluarga raja, bukan adik raja, tak mungkin punya anak jadi raja. Tapi dia punya keinginan kuat, dia bernazar, dia pingin anaknya nanti jadi raja. Apa yang terjadi? Sukira ini selama hamil, dia berpuasa. Berapa lama dia berpuasa? 9 bulan 10 hari. Coba bayangkan Pak, puasa pagi kok, malam berbuka. Puasa pagi kok, malam berbuka. Puasa pagi kok, malam berbuka. Saya menyampaikan ini Pak di Masjid Marpoyan, ada jemaah protes. Tanya Ustaz, syariat apa tuh Ustaz? Mana pula ada Nabi menyuruh kita puasa 9 bulan berturut-turut? Ustaz jangan mengada-ngada, itu bid'ah, tidak pernah dibuat Nabi. Sekarang saya tanya Pak, kalau kita mengkiaskan puasa seperti ini, jangan dipandang dari segi fikih. Karena kalau dipandang fikih tidak nyambung. Sekarang saya tanya, yang paling kaya jemaah di Masjid Ar-Rahim kok siapa?
Atau yang meraso-meraso kayo? Atau yang sok-sok kayo? Saya tanya, katakanlah Bang Aidil. Ya katakanlah Bang Amin tuh Bang. Nah, Bang Aidil, jual rumah, jual mobil, gadekan SK, kumpulkan semua aset, tanah, rumah petak, seluruhnya dijadikan nilai nominal uang. Katakanlah ketemu uangnya 3 miliar. Seluruh uang abang 3 miliar nih. 3 miliar itu abang impakkan ke Masjid Ar-Rahim untuk membangun Masjid Ar-Rahim ini menjadi masjid yang luar biasa, hidup kajiannya. Saya mau tanya, kira-kira bisa enggak 3 miliar itu diimpakkan semuanya untuk Masjid Ar-Rahim dari seluruh hartanya Bang Aidil? Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Bisa. Mau atau indaknya? Hah? Boleh atau enggak di beliau ini mengimpakkan semua hartanya? Yakin? Itu anak bininya? Makan anak bininya? Sekolah anak-anaknya? Bayar sewa kontrakan rumahnya? Pasti kita akan menjawab, oh enggak gitu Ustaz. Kalau berinfak nih, jangan terlalu nafsu Ustaz. Jadi berinfak tuh boleh, jangan terlalu menggebu-gebu sampai mengorbankan semua harta. Karena istri kan butuh juga untuk dilayani khidmat, anak-anak disekolahkan juga. Kemudian yang lain-lain kan butuh uang juga Ustaz. Tidak bisa diimpakkan semuanya. Orang akan mengatakan pasti hal seperti itu karena dia memandang dari segi fikih. Kalau dia mengimpakkan semuanya itu keliru tuh Ustaz. Terus makan dia dari mana? Sewa rumah dia dari mana? Bayar ansuran Hondanya dari mana? Kalau ini yang dikatakan keliru, berarti Abu Bakar Siddiq sosek. Abu Bakar Siddiq telah mengorbankan semua hartanya untuk agama, diserahkan kepada Rasulullah sampai Nabi katakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, tak 1 sen pun uang tinggal di rumahnya. Berarti Abu Bakar Siddiq sosek. Tidak, Abu Bakar Siddiq sahabat yang paling pertama masuk surga. Abu Bakar Siddiq sahabat yang dititipkan salam oleh Rasulullah, oleh Allah dan para malaikat. Turun malaikat Jibril, pakaiannya compang-camping. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, demi Allah, aku tak pernah melihat engkau berpakaian seperti ini. Apa yang terjadi? Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, hari ini Allah perintahkan kami seluruh malaikat berpakaian seperti pakaiannya Abu Bakar Siddiq. Allah titip salam dengan Abu Bakar Siddiq. Apakah salah Abu Bakar Siddiq habis pitinya untuk korban agama sehingga tidak ada lagi 1 sen pun di rumahnya untuk dimakannya? Tidak. Ini berpulang kepada keimanan. Makanya jangan dipandang. Makanya 9 bulan 10 hari puasa apa? Tidak ada puasa, terserahlah dia puasa apa. 9 bulan 10 hari Sukira itu berpuasa. Selama dia berpuasa, dia hamil, dia berpuasa. Dia punya niat dan nazar agar anaknya jadi raja. Apa yang terjadi? Ketika Sukira ini melahirkan anak, lahirlah anak ini 9 bulan 10 hari. Anak itu lahir laki-laki. Kulitnya tidak terlalu hitam dan kulitnya tidak terlalu putih. Anak laki-laki itu dikasih namanya Soeharto, jadi presiden 32 tahun di Indonesia. Sukira itu omak Soeharto. Makanya kalau ibu-ibu menikahlah 10 tahun, 20 tahun tidak dapat anak, tidak usah kemana-mana, puasa. Kalau anak awak gadi bujang, ditaruhkan, dijodohkan, tidak aja laku-laku, jangan kemana-mana, puasa. Jadi puasa ini menempatkan amalan barokah. Tapi orang Islam hari ini tidak tahu dengan nilai ibadah puasa. Makanya tidak ada, tak bisa diselesaikan. Apakah ada doa yang tidak dikabulkan Allah dari orang-orang mulut orang-orang yang berpuasa? Tidak. Sampai-sampai Nabi katakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dosanya pun diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada lain. Maka puasa ini menempatkan, kalau bapak ibu punya utang banyak, sakit kepala nak bayar utang, jangan kemana-mana, puasa. Mintalah kepada Allah. Oh, mengenai puasa apa? Ya terserah. Mau puasa sunat, mau puasa qada, mau puasa Senin Kamis, pokoknya puasa. Maka puasa ini menempatkan amalan yang luar biasa. Ini yang dilakukan istri Imran berpuasa. Karena berpuasanya lahirlah anak Maryam. Maryam ini anak daripada Imran. Kemudian Maryam ini melahirkan anak Isa alaihissalam.
Tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Quran menceritakan. Apa kata Quran? Iza qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran ini hamil dalam perut ini Maryam nih, ketika itu hamil, istri Imran itu bernazar. Apa nazarnya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Rabb, saya bernazar ya Allah, jadikan anak dalam kandunganku ini orang yang mengabdikan diri untuk Engkau. Coba bayangkan. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, jadikan anak dalam kandunganku ini orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Engkau ya Allah. Lahirlah Maryam ibu Isa alaihissalam. Makanya jangan heran Pak, Maryam ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Karena ibunya luar biasa, lahir anak yang luar biasa. Ketika Maryam ini dilahirkan, besarlah Maryam. Maka Maryam pun orang yang selalu ketaatan dan menjaga kehormatan. Jadi di hidup ini cuma dua saja Pak. Kalau Bapak diberikan jodoh oleh Allah, hiduplah apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu tidak punya jodoh, tidak laku-laku, tidak juga dapat bini, tidak juga dapat laki, hiduplah seperti Maryam ibu Isa alaihissalam. Dua saja pilihan. Maryam ini luar biasa. Tidak pernah disentuh laki-laki, tidak menikah. Bukan tak mau menikah, memang tidak nikah. Memang disetting oleh Allah. Kenapa Maryam itu tidak mau nikah Ustaz? Sebetulnya sederhana. Allah ingin nak menunjukkan bahwa Allah melahirkan manusia itu tak butuh ayah ibu. Kalau Allah ingin Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Isa Allah lahirkan tanpa ayah. Allah ingin nak menunjukkan kebenaran. Sama dengan jodoh. Pak Ustadz, jodoh itu urusan siapa Ustadz? Kira-kira jodoh itu urusan siapa Pak? Urusan awak atau urusan Tuhan? Urusan kita atau urusan Allah? Kita atau Allah? Yakin? Ikut cerita di Masoji, ya urusan Allah kan ya? Sampai di rumah, iya Ustaz, jodoh memang urusan Allah. Dan memilih itu awak memilih-milih. Awak kadang-kadang kita ini kadang-kadang munafik. Kalau di depan pengajian itu semua urusan Allah. Sampai di rumah berundiang tiba minantu, memang urusan Allah Ustaz. Tapi awak memilih pula lah bibit bebet bobotnya. Kadang-kadang utak awak kepiti-kepiti ya Pak. Saya ingin sampaikan, jodoh itu mutlak. Walaupun ada yang mengatakan jodoh itu ikhtiari dan tawakali. Ada ikhtiar, ada tawakal. Tapi kalau saya memahami, jodoh itu mutlak. Urusan Allah. Kenapa saya katakan mutlak urusan Allah? Maaf, saya ingin sampaikan. Kalau jodoh itu urusan manusia, tentulah tidak ada manusia yang tak punya jodoh. Karena urusannya. Tapi karena jodoh ini urusan Allah, ada manusia yang diberikan jodoh, ada yang tidak, ada yang perawan tua, ada yang bujang lapuk. Kenapa Allah buat seperti itu? Allah ingin membuktikan bahwa jodoh kok urusan saya. Maka ada yang diberikan Allah, ada yang ditangguhkan Allah nanti di hari kiamat. Kalau urusan kita, pasti semua kita berjodoh. Namanya urusan kita. Ini jodoh ini urusan Allah. Maka Maryam pun dilahirkan dalam keadaan luar biasa. Terjaga, terpelihara, tidak menjaga kehormatannya, tidak pernah sentuh laki-laki lain, sibuk dalam mihrabnya. Jadi mihrab itu ruangan tempat Maryam itu beribadah. Senantiasa Maryam itu beribadah. Jadi kalau perempuan, gadis, anak-anak kita besok, siapkan ruangan khusus dalam rumah memang untuk perempuan, anak-anak kita itu beribadah. Di sana dia beribadah, di luar aktivitas lainnya dia beribadah. Sampai-sampai karena kesolehannya, karena ketaatan Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an? Kullama dahala 'alaiha Zakaria, ketika Zakaria ini nabi, termasuk paman dari Maryam. Ketika Zakaria ini datang ke mihrabnya Maryam, dilihatnya Maryam itu sedang beribadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dikatakan wajada indaha rizqan. Ketika Zakaria itu datang ke mihrabnya, dilihatnya banyak makanan. Heran, Zakaria ku nabi, menengok keponakannya takjub. Di mihrab itu banyak makanan. Berkatalah Zakaria, rizq wajada indaha rizqan qala ya Maryam. Berkata Zakaria, wahai Maryam, anna laki haza, ini semua datang dari mana? Dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, ini semua datang dari Allah. Dikatakan dalam sejarah, bahkan para ulama memberikan tafsiran terhadap ini ayat,
makanan ini datang dari surga. Setiap kali Maryam minta diturunkan oleh Allah, datang dari surga, diturunkan dalam mihrabnya. Ini bukan cerita dongeng, sama seperti Nabi Musa ketika terdampar di sebuah lembah. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Kami turunkan manna dan salwa, makanan yang terbaik dari surga. Dari mana? Dari langit. Turunnya 2 kali sehari selama 40 tahun. Maka diulang lagi dalam kisah Maryam. Setiap hari rizki datang, setiap hari rizki datang ketika Maryam meminta. Bayangkan Zakaria saja Nabi takjub. Maryam ini luar biasa. Makanya pelajaran penting buat kita. Apa pelajaran? Yang pertama, jadikan diri kita ini orang yang taat. Dekatkan diri kita ini dengan Allah. Setelah itu nanti Allah akan kirimkan pertolongan. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak bercerita. Ini mohon maaf, kalau Allah suruh kita taat, taat saja. Oh, mengenai reward and punishment, Allah berikan hadiah itu nanti urusan. Sekarang begini, saya berikan analogi. Ini waktu Islam sudah masuk. Saya sampaikan buat kita bersama. Ada satu orang tua punya anak 2 orang perempuan SMA. Kata orang tuanya, siapa saja di antara kalian besok yang ujiannya hasilnya juara, ayah akan belikan mobil sedan baru. Dibelilah oleh ayahnya mobil sedan baru, dimasukkan dalam garasi, ditutup selimut. Anak yang pertama, karena semangatnya dikasih reward oleh ayahnya, masuk ke kamar belajar, tidak keluar-keluar kamar. Anak yang kedua, asyik gilo nengok banoto je. Pulang tengok lo banoto, pulang tengok lo kunci oto. Kira-kira yang akan dapat oto itu siapa kira-kira? Anak yang belajar. Jadi tugas kita hari ini tidak usah terlalu banyak memikirkan reward pertolongan dari Allah, buat saja ketaatan. Nanti Allah akan tolong kita dalam kehidupan ini. Jadi tidak perlu banyak-banyak mikirkan, Pak. Buat saja kita taat, buat saja kita dekat dengan Allah, nanti Allah bantu. Kata bantu itu pasti ketika Allah tolong ketika kita susah. Kata bantu itu tidak mungkin senang. Ketika susah Allah datang menolongnya. Ketika kita sulit Allah selesaikan masalah kita. Ketika punya masalah Allah bantu. Ketika punya hutang Allah berikan jalan keluar. Pasti. Makanya oleh karena itu tugas kita hari ini perbaiki. Maka Ramadan ini sarana buat kita untuk memperbaiki. Terakhir saya ingatkan kepada kita bersama, Pak, Bu, di bulan Ramadan ini kita tak bisa jadi baik. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan jadi baik di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya tidak sama dengan ketaatan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu tak dapat ampunan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan diampuni Allah? Yang di luar bulan lain ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada Ramadan ini. Di dalam Ramadan ini Bapak Ibu tak bisa membaca Quran. Demi Allah, Bapak Ibu takkan bisa baca Quran di luar Ramadan. Di dalam Ramadan ini Bapak Ibu tidak pernah ke masjid, tidak bisa ke masjid. Demi Allah, bagaimana mungkin akan bisa ke masjid di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya berbeda dengan bulan Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini momentum untuk memperbaiki diri kita agar kita diri ini menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan ibadah puasa kita, Allah terima semua amaliyah kita, dan mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, tidak usah terprovokasi dengan berita di media massa, di WhatsApp group, di Messenger dan sebagainya. Kadang-kadang hati kita ini rusak juga, rusak hati kita. Saya hari Kamis puasa pertama di Pekanbaru, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di Batam, safari bersama Pemko Batam. Baru sampai hari Jumat saya buka WA saya, ada status kawan, 29 hari lagi lebaran. La ilaha illallah. Puasa baru sehari lah cerita rayo. Oleh karena itu mohon maaf, fokus sajalah, sudahlah. Kita tak tahu kita apakah umur kita bertemu dengan malam takbiran. Kita tak tahu apakah kita bisa akan mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Belum tahu. Karena tidak ada satupun manusia yang akan mati tanpa syarat. Syarat mati tidak mesti harus sehat atau sakit. Syarat mati tidak mesti harus kaya atau miskin. Maka sekali lagi sibukkan saja dengan beramal. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita ketika kita dalam keadaan berpuasa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.